Kenapa disebut nariyah? Karena kecepatan mustajabnya itu seperti sebuah api yang sedang melalap kayu kering, sedang melalap kertas, melalap apa saja yang kecepatan ijabahnya dalam hitungan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajah-wajah bahagia yang dirahmati Allah. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai kehebatan sholawat yang kecepatan ijabahnya dalam hitungan detik. Sholawat apakah itu? Dia adalah sholawat yang disebut nariyah. Sholawat nariyah ataupun sholawat taziyah, sholawat tafriziyah. Jadi orang-orang menyebut sholawat nariyah ini dengan sholawat taziyah, kamilah maupun sholawat tafriziyah. Kenapa sholawat nariyah? Kenapa disebut sholawat nariyah? Sholawat nariyah ini adalah sholawat bangsa api. Kenapa disebut nariyah? Karena kecepatan mustajabnya itu seperti sebuah api yang sedang melalap kayu kering, sedang melalap kertas, melalap apa saja yang kecepatan ijabahnya dalam hitungan detik. Sholawat ini sudah diijazahkan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Fakih bin Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Redaksi sholawatnya seperti ini bunyinya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastaskil gamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumilah. Nah itu bunyi sholawat nariyah. Ada juga yang mengijazahkannya wayastaskil atau wayustaskol. Jadi silahkan mau diambil sanad yang mana saja, dua-duanya sudah diijazahkan oleh beliau. Sholawat ini memang luar biasa. Apabila kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW terkoneksi, nyambung, terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, masalah apa saja bisa teratasi dengan lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW ini. Kenapa? Karena beliau sudah tertulis di sana, wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad ini, beliau ini adalah rahmat, hadiah yang Allah berikan untuk kita semua. Apabila orang selalu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, selalu terhubung, selalu terkoneksi, selalu menghadirkan, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam setiap aktivitasnya, maka dia akan terlepas dari semua belenggu yang ada dalam dirinya, terutama belenggu-belenggu dalam segala kesulitannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah rahmat, adalah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua di dunia hingga akhirat. Apabila orang nyambung dengan Nabi Muhammad SAW dalam segala hal yang dianggap buntu, baik buntu dalam hati, buntu dalam akal, buntu dalam ekonomi, buntu dalam masalah jodoh, buntu dalam hal penyakit yang tak kunjung sembuh, atau buntu apa saja yang dianggap selama ini tidak ada jalan keluarnya, apabila nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, maka kebuntuannya itu akan menemukan jalan keluarnya. Apabila orang tambah dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW,
wa tanfariju bihil kurab, segala keruwetan, kesumpekan, kesulitan, semua akan terselesaikan. Yang misalnya orang yang sebelumnya terasa berat buat melakukan sholat, melakukan ibadah, semua akan terasa ringan dilakukan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad selain diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad juga sebagai cahaya, bin nuri Muhammad, sebagai cahaya dalam diri kita. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyalur besar rahmatnya Allah kepada kita semua. Watuk do bihil hawaij, akan dipenuhi segala kebutuhan manusia, baik dohir maupun batin, dunia hingga akhirat, apabila orang itu tersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Watuna lubihil rogoib, bahkan bukan hanya dipenuhi kebutuhannya saja oleh Allah, tetapi apa yang menjadi keinginannya pun Allah berikan. Sudah pasti kalau Allah yang memberikan, sudah pasti yang terbaik yang akan manusia itu dapatkan apabila manusia itu tersambung, terkoneksi, terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Wa husnul khawatim, apabila yang diinginkannya sudah diperolehnya, maka itu tidak akan membuat orang ini celaka atau lupa diri. Misalnya, seseorang ingin mendapat jabatan, apabila jabatannya ini menjadi husnul khawatim, maka jabatannya ini akan husnul khawatim, bermanfaat, berkah untuk banyak orang. Begitu juga dengan hartanya, apabila dia mendapatkan harta yang diinginkannya, harta ini akan menjadi berkah dan bermanfaat untuk banyak orang, menjadi husnul khawatim. Begitu juga dengan umurnya, akan menjadi husnul khawatim. Umurnya tidak akan dihabiskan, disia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Begitu juga dengan pangkat, jabatan, umur, ilmunya, semua yang diperoleh akan menjadi husnul khawatim apabila orang ini tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, semoga kita selalu tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Wa yustasqal ghamam, yang mendung akan menjadi cair, dan cairnya pun akan menjadi berkah. Mendung di sini dalam artian keruwetan manusia dalam menghadapi berbagai macam masalah. Tapi apabila nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, keruwetannya ini akan menjadi cair, dan cairnya ini akan menjadi berkah. Ibarat yang buruk berubah menjadi kebaikan dengan nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Bagaimana semua itu bisa diperoleh? Itu disebabkan karena kemuliaan wajah dan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mengamalkan sholawat nariyah ini? Silakan diamalkan untuk sholawat sehari-hari, dibaca setelah setiap sholat fardu sebanyak 11 kali. Jadi untuk sholawat sehari-hari dipakai wirid, khususnya untuk rezeki, dibaca 11 kali setiap selesai sholat fardu. Nah, apabila ada hajat atau keinginan yang betul-betul urgent, betul-betul ingin segera terkabulkan, yang hajatnya betul-betul lebih serius lagi, itu bisa dibaca sebanyak 4.444, bisa dalam satu hari ataupun bisa dicicil sebanyak 4.444 itu selama 1 minggu misalnya. Atau ada juga yang membaca
sebanyak 4.444 dalam satu majelis bersamaan dengan jemaah-jemaah yang lain begitu. Kalau saya pribadi waktu itu karena emang hajatnya lagi betul-betul urgent, jadi saya amalkan dalam satu hari sholawat Maria ini sebanyak 4.444 kali. Ada juga isnad yang lebih ringan, dibaca cuman 11 kali saja setiap selesai sholat fardu, kecuali malam harinya dibaca sebanyak 113 kali sholawat Maria. Ada gandengannya, tapi ada gandengannya setelah 11 kali sholawat Maria itu ditambahkan ayat kursi 11 kali gitu. Jadi kalau ingin khasiatnya sama, bisa membaca dengan 4.444. Ijazah dari Abdurrahman bin Faqih, Al-Habib Abdurrahman bin Faqih, dibaca setiap selesai sholat fardu sebanyak 11 kali, gandengannya dengan ayat kursi 11 kali, dan malam harinya dibaca sebanyak 113 kali. Itu khasiatnya sama dengan membaca sholawat Maria 4.444 tanpa berkurang sedikit pun khasiatnya. Silakan mau ambil isnad yang mana. Dan waktu itu saya mengamalkan sholawat Maria sebanyak 4.444 kali dalam sehari menggunakan telecounter ya. Jadi tasbih yang biasa dipakai buat menghitung penumpang itu biasanya namanya telecounter itu ya. Nah, silakan antum mau ambil isnad yang mana. Saya ingin sharing, waktu itu tidak lama setelah saya mengamalkan sholawat Maria sebanyak 4.444, saya seperti diberikan kecerdasan dalam berjualan online yang sebelumnya saya awam sekali mengenai jualan online, tapi karena saya mencoba ikhtiar belajar sambil saya sholawatin, dan akhirnya alhamdulillah saya bisa buka lapak online di salah satu marketplace Indonesia di Bukalapak. Nanti antum bisa cek toko saya, namanya Forever Jaya Bukalapak. Di situ saya jual macam-macam, ada jual barang sendiri, jual barang teman-teman juga, teman-teman komunitas gitu. Nanti di situ teman-teman bisa lihat, alhamdulillah dari keberkahan sholawat ini, di situ saya sudah ada transaksi masuk ke lapak saya sebanyak 46.000 transaksi lebih ya selama ini, selama saya mengelapak gitu. Dan alhamdulillah dari hasil melapak itu nyambung, saya bisa beli rumah gitu kan, bisa beli ini itu gitu. Semua berawal dari awalnya saya mengamalkan sholawat Maria ini sebanyak 4.444. Dan saya ingin tegaskan lagi, saya ingin ingatkan lagi ke semua teman-teman yang ingin mengamalkan sholawat Maria ini, dan mungkin masih banyak pertanyaan, saya sudah mengamalkan tapi kenapa belum dikabulkan. Nah, sesungguhnya itu adalah ucapan yang sudah Allah kabulkan. Pada saat antum bilang belum dikabulkan Allah, maka itulah yang terjadi. Jadi apa yang menjadi kenyataan kita adalah hasil tarikan dari pikiran, ucapan, dan perasaan kita. Jadi pada saat mengamalkan sholawat ini,
tolong timbulkan perasaan rindu, cinta kepada Rasulullah SAW, timbulkan rasa mahabbah terhadap Nabi Muhammad SAW, karena kita tidak usah fokus sama khasiatnya saja. Keberkahan khasiat sholawat ini luar biasa, lebih dari 100 manfaat dari sholawat. Alhamdulillah, setiap apa yang menjadi keinginan saya sholawatin, alhamdulillah Allah kasih jalannya gitu. Yang penting di sini bukan bilangannya, berapa bilangan yang kita amalkan, tapi keyakinan yang ada dalam hati kita. Jadi setelah kita mengamalkan, kita mengistiqomahkan, tidak ada lagi secuil pun keraguan dalam hati kita. Tidak ada lagi pertanyaan kapan Allah mengabulkan, dan tidak ada lagi pertanyaan bagaimana Allah bisa mengabulkan hajat-hajat kita. Tugas kita hanya ikhtiar dan kita sholawatin gitu. Hasilnya itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Ya, demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.